Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam segmen Radio Horor Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, dalam segmen Radio Horor Indonesia ini, saya akan membacakan beberapa cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi yang ingin ikut membagikan cerita pengalaman mistisnya, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com, atau bisa juga DM kami langsung di Instagram AAG Channel. Nah, mengawali RHI FM malam ini, ada cerita pendakian Gunung Lawu oleh Yeni. Oke, langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Cerita mistis ini saya alami sewaktu kuliah dulu, pada tahun 2011 silam. Perkenalkan, saya Yeni. Waktu itu, saya berpetualang dengan teman-teman kos ke salah satu gunung yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tahu kan? Gunung Lawu. Kami yang merupakan teman satu kos, hari itu sedang dalam perjalanan menuju sebuah base camp gunung untuk liburan. Gunung ini punya sejuta keindahan yang pasti membuat kalian terpesona, kata Benny di tengah perjalanan kami. Oh, baguslah, sahut Indah. Sementara yang lain sibuk dengan handphone masing-masing. Kami di sini terdiri dari 6 orang. Ada saya, Indah, Angel, Reni, Rian, dan Benny. Cewek-cewek berempat di sini adalah teman satu kosku. Sementara Rian dan Benny adalah pacar dari Reni dan Angel. Rombongan ini sepakat akan berlibur ke puncak salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kita istirahat di sini, sholat, terus makan yang banyak biar kuat di perjalanan nanti. Perintah Benny setelah rombongan sampai di warung dekat pintu gerbang jalur pendakian. Oke, nanti kita berangkat jam berapa, Ben? Tanya Rian. Jam 8, masih ada waktu cukup untuk istirahat, ucap Benny kepada kami yang tampak kelelahan setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota kami. Jam 7 lebih 50 menit malam, Benny sudah meminta kami untuk bersiap-siap memulai pendakian. Benny juga sudah registrasi di pos pendakian agar nama-nama rombongan terdata jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tibalah saatnya memulai perjalanan malam kami. Atur jarak untuk selalu berdekatan agar tidak ketinggalan rombongan. Jaga sikap dan perkataan selama di perjalanan ya, ucap Benny menasihati kami. Benny memang cowok baik yang mengayomi. Beruntung sekali Angel memiliki pacar seperti dia. Dia jugalah yang punya ide mengajak kami liburan ke sini, karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki dan melihat keindahan gunung ini. Alhamdulillah, hingga tiba di pos 1 yang jalurnya masih bisa dikatakan landai ini, tidak ada hal mistis seperti yang saya khawatirkan. Deretan pohon pinus dan pohon cemara tidak seseram yang difikirkan. Mungkin saya saja yang terlalu penakut. Kita istirahat dulu di sini sebentar, karena jalur ke pos 2 juga masih belum berat, ucap Benny menerangkan. Ben, aku kebelet pipis nih, gimana dong? Tanya Reni. Kamu sih kebanyakan minum es tadi, Ren. Gini nih jadinya, gerutu Indah. Rian, antar tuh Reni ke samping pohon itu. Buang air di sana aja. Tapi jangan lupa, minta izin dulu. Khawatir ada sesuatu dekat situ. Perintah Benny sambil menunjuk ke arah pohon cemara.
Sekitar 20 menit berlalu menunggu Reni buang air kecil di antar Rian. Waktu yang cukup lama untuk sekedar buang air kecil. Jarak kami dengan mereka tidak begitu jauh. Hanya saja tidak enak jika harus mengarahkan cahaya senter untuk mengetahui keadaan mereka. Duh, lama banget, cuman pipis saja. Gerutu Indah pada Reni dan Rian sekembalinya mereka bergabung dengan rombongan. Tadi susah benerin celananya nih, maaf, jawab Reni. Udahlah, gak usah diributkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan, ucap Benny sambil membetulkan posisi tas ranselnya. Tiba-tiba, dalam perjalanan kami menuju pos 2, Reni berteriak, wajahnya memerah dan matanya melotot. Astagfirullah Reni, kamu kenapa Ren? Tanya Indah sambil memegang lengan kanan Reni. Kamu jahat, ucap Reni sambil menunjuk ke arah Rian. Benny yang menyadari kalau Reni kesurupan langsung mengambil botol air dari tasnya dan membacakan doa-doa. Kemudian dia usapkan air tadi ke wajah Reni. Reni tidak sadarkan diri beberapa menit. Setelah siuman, saya memberinya minum agar dia tenang. Makanya, kalau jalan jangan ngelamun, apalagi kalau kondisi kayak sekarang, ucap Angel. Emangnya aku kenapa? Tanya Reni linglung. Tidak apa-apa Ren. Setelah ini teman-teman saling ngobrol ya, biar pikiran kita tidak kosong, ucap Benny seketika, sebelum ada yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Reni. Dalam perjalanan menuju pos 2, terhitung 3 kali Reni kesurupan. Dan 3 kali pula Benny yang menyembuhkan. Puncaknya adalah kesurupan yang keempat kalinya. Reni menendang-nendang dan meronta seolah ingin lari dari peganganku dan teman-teman cewek lainnya menuju hutan. Tidak henti-hentinya kami beristighfar dan membaca doa-doa. Namun kali ini Reni tidak kunjung sadar. Kamu kenapa melakukannya di sini? Kalian mengotori wilayah ini, bentak Reni sambil memandang Rian dengan ekspresi marah. Benny yang menyadari ada hal yang tidak beres di sini, kemudian menginterogasi Rian. Pada akhirnya, Rian mengaku, sedari di warung peristirahatan, dia dan Reni sesekali curi-curi kesempatan untuk bermesraan. Dan Rian mengaku mencium Reni ketika tadi dia minta diantar buang air kecil di pos 1. Tiba-tiba Reni teriak, "Bohong! Manusia munafik! Aku akan membunuhmu!" Benny lalu mendesak Rian untuk jujur saja mengakui perbuatannya, daripada rombongan kami celaka terkena imbasnya. Sambil menunduk, Rian mengakui kalau saat mengantar pipis Reni tadi, mereka melakukan hubungan karena tidak tahan ketika melihat bagian intim Reni. Dasar bejat kalian, gak tahu tempat, pantas saja kalian lama banget pipisnya, bentak Angel pada Rian. Saya pun terpancing emosi juga hingga ikut membentak. Kalian gak tahu diri ya? Apa gak bisa gitu nahan diri? Kalian gak ingat kita ini lagi di mana? Rian diam saja tanpa sepatah kata pun, sementara Benny masih berusaha mengembalikan kesadaran Reni. Setelah sekian lama, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seorang kakek tua berpakaian seperti warga setempat. Beliau berjalan menggunakan tongkat. Kami benar-benar kaget. Kalian tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini. Penghuni di sini marah sama teman kalian, ucap kakek itu tiba-tiba. Kalau kalian memaksa melanjutkan perjalanan, ada bahaya lebih besar dari sekarang. Yang merasuki tubuh teman kalian ini baru prajurit penjaga daerah sini. Lanjut si kakek menasihati kami. Kakek siapa? Tanya Indah dengan nada gugup dan takut. Saya pedagang di puncak, Duk. Kakek mau turun untuk ngambil barang dagangan lagi, jawab kakek tersebut. Kakek itu lalu berjalan mendekati Reni dan mengelus dahinya sambil membaca doa-doa. Beberapa saat kemudian, Reni tersadar dengan kondisi lemah, namun masih cukup mampu untuk berdiri. Dengan sigap, aku, Angel, dan Indah membopongnya untuk putar balik menuju tempat peristirahatan di gerbang pendakian. Oh, kenapa kita turun? Tanya Reni dengan nada pelan. Kondisimu lebih penting, Ren. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, ucapku. Ada rasa iba kepada Reni. Karena bagaimanapun juga, dia teman kami. Dia merupakan korban di sini.
Korban nafsu Rian yang seharusnya melindungi malah mencari kesempatan untuk bercumbu. Perjalanan kembali terasa lebih cepat dari perjalanan berangkat tadi. Setelah sampai kembali di base camp, Reni langsung kami istirahatkan di salah satu warung. Sementara Benny sibuk menelpon kenalannya untuk menjemput kami dengan mobil. Dia memutuskan untuk membawa kami pulang malam itu juga, karena khawatir masih ada makhluk tak kasat mata yang tidak suka dengan keberadaan kami di sana. Satu hal yang menjadi misteri adalah si kakek yang menasihati dan menyembuhkan Reni dari kesurupan tiba-tiba hilang entah kemana. Padahal setelah menyembuhkan Reni, beliau berpamitan untuk turun duluan. Kami yang mengikuti dari belakangnya dengan jarak beberapa meter saja tiba-tiba kehilangan sosok si kakek. Mustahil dia lewat jalan lain, karena jalur pendakian hanya itu saja. Kalaupun lewat jalur lain, pasti cahaya senternya tetap kelihatan. Entahlah, wallahu alam. Dan setelah mobil yang dipesan Benny tiba, kami segera meninggalkan base camp untuk pulang ke kota kami. Sepanjang perjalanan, Reni menangis karena merasa bersalah karena dia dan Rian liburan kami gagal. Dia juga merasa malu atas apa yang ia lakukan bersama Rian. Kulihat Rian hanya terdiam sambil memandang keluar jendela. Tapi pada tahun berikutnya, saya berhasil naik ke puncak Gunung Lawu bersama rombongan teman yang lain dan tidak mengalami gangguan apapun. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, untuk selalu menjaga adab dimanapun kita berada. Oke, itulah cerita pengalaman Yeni bersama teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Lawu. Ini cerita harusnya ditaruh di akhir kali ya, 18++. Nah, cerita selanjutnya ada kiriman cerita dari Mas Manto dan Mbak Menur. Sama-sama soal pocong nih. Oke lah, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Brotama? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Saya Manto, mau absen cerita buat RHI FM. Langsung saja ya. Kala itu suatu malam selepas kerja shift siang, aku pulang sampai ke rumah pada pukul 10:15. Setelah beres-beres, lantas aku menuju teras depan sembari membawa secangkir kopi hitam beserta pasangannya, yaitu sebungkus rokok. Di depan rumah, aku cuman duduk sendiri karena seisi rumah sudah terlelap dalam peraduannya masing-masing. Karena tidak ada teman ngobrol, aku pasang headset untuk mendengarkan musik sambil mainan HP. Bosan bermain game, aku mulai gabut akan keadaan. Lalu kubuka aplikasi TikTok untuk mencari hiburan yang lainnya. Di sini aku scroll-scroll dalam berandaku, mulai dari cewek-cewek yang joget pargoy, ada edukasi, alur cerita film, sampai akhirnya aku menemukan di berandaku sebuah konten yang berbau spiritual. Dalam konten itu, entah secara kebetulan atau memang sudah digariskan, isi dari konten itu adalah sebuah tantangan, yaitu apabila gabut dan punya mental kuat, bacalah sebelum tidur potongan ayat surat Al-Baqarah 148. Wah, menarik nih, pikirku. Aku yang suka akan hal yang baru dan tantangan, tanpa ragu kemudian membaca dengan agak keras tanpa kubuka kolom komentar lebih dulu. Rasa penasaranku mengalahkan rasa ketakutan dalam diriku, dan tidak sedikit pun memikirkan akan ada hal apa ke depannya. Maka, tanpa babi bu, langsung kulakukan apa yang ada di konten tersebut. Kutunggu sampai hampir tengah malam, tidak ada hal aneh yang terjadi, selain hawa mulai dingin dan kopi yang tinggal ampas serta kantuk yang mulai menyerang. Kemudian aku masuk ke kamar untuk merebahkan badan di samping anak dan istriku. Sedikit gambaran tentang kamarku. Ukuran kamarku cukup kecil, hanya muat kasur ukuran queen size, 2 lemari kecil dan sedikit space untuk sholat. Jadi kasurku langsung mepet dengan lemari. Kecil kan? Singkatnya, pada jam 2 dini hari, aku terbangun karena aku menyadari ada hal yang aneh dari biasanya. Aku mencium bau yang sangat familiar. Aroma anyir darah, bangkai,
kapur barus, serta sedikit aroma bunga mawar dan tanah basah. Aku berpikir sambil menoleh ke belakang, karena di saat itu aku menghadap ke barat dan di belakangku persis adalah lemari. Lama aku berpikir sembari mengingat-ingat aroma apakah ini, dan aku menghabiskan sekitar 15 menit untuk berpikir. Apakah kalian tahu yang terjadi selanjutnya? Aku menemukan samar-samar ada candy ghost. Pocong gitulah ya. Pocong itu tidur di belakangku. Karena aku kaget, spontan aku memaki. Bajindul! Itu membuat istriku terbangun karena makianku dan bertanya sambil ngedumel. Enek apa toh? Tengah wengi bengak-bengok. Yang artinya, ada apa sih? Kok tengah malam gini teriak-teriak? Tidak ingin istriku panik kalau tahu yang sebenarnya, aku pun berpura-pura mengigau. Tidak kuhiraukan sosok yang tidur di belakangku. Aku mencoba kembali memejamkan mata. Setengah jam berlalu, aku kembali terbangun karena kakiku yang tertutup selimut terasa dingin dan basah. Saat aku melihat, ternyata ada kain kafan lusuh menempel di kakiku. Jengkel aku dibuatnya. Aku pun menatap pocong tersebut dan bilang, "Pergi sendiri apa mau diusir?" Sambil membalikkan badan untuk lanjut tidur. Aku menunggu. 5 menit masih ada, 10 menit masih ada, hingga 20 menit masih belum pergi juga. Akhirnya aku mengusirnya dengan cara menyentilnya. Tentu saja dengan membaca-baca dan sedikit hentakan nafas. Lalu akhirnya pocong itu mau pergi juga. Namun terdengar sambil ngedumel, "Tadi ngundang, udah datang malah diusir." Setelah pergi, aroma yang tadi juga sudah tidak tercium lagi. Sampai keesokan paginya, alhamdulillah tidak ditemani pocong lagi. Siangnya aku berangkat kerja seperti biasa. Kebetulan ketika isoma, aku bertemu dengan kakak sepupuku. Lantas kutanyakan hal yang semalam terjadi. Setelah menjelaskan kronologisnya, beliau menjawab, "Makanya kalau ada kayak gitu di sosmed, jangan langsung dicoba. Tapi tidak apa-apalah, setidaknya tahu yang terjadi setelahnya. Ayat dalam Al-Quran bisa juga untuk mengundang, tidak hanya untuk ruqyah, tergantung niat dan lainnya." Untung masih mau disentil. Coba kalau maunya pergi pakai acara minta uang jajan dulu. Lanjut penjelasan dari kakak sepupuku itu. Jangan lupa senantiasa sholawatan, wirid juga jangan sampai putus. Selain mendatangkan pahala, bisa untuk benteng bagi diri kita dari hal-hal kayak gitu. Imbuh nasihat dari dia. Aku paham dan hanya senyum-senyum sambil mengangguk sembari membuka kolom komentar postingan kemarin. Ternyata dalam komentar itu ada yang didatangi oleh kuntilanak, ada yang sama denganku didatangi pocong, dan masih banyak lagi. Kali ini aku merasakan akibat dari kecerobohanku dan kegerusa-gerusuanku terhadap sesuatu. Oke, demikian sedikit ceritaku. Kalau ada salah mohon dikoreksi ya teman-teman, karena itu menurut pendapatku. Apabila ada yang berbeda pendapat, mohon dimaafkan. Big thanks buat Mas Brotama telah membacakan cerita dari saya. Kalau ada waktu luang, insya Allah tak kirim lagi cerita-cerita random ataupun tentang pendakian. Akhir kata, saya Manto. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Tama, sebut saja saya Menur. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mas Tama karena suaranya sudah mengisi hari-hariku di hutan belantara. Maksudnya di kantor. Yang sama seperti saya, silakan angkat tangan ya. Oke, udah cukup basa-basinya. Cerita ini bermula ketika ada kerabat yang menginap di rumahku. Jadi, saya tinggal berdekatan dengan orang tua. Jadi kalau ada kerabat yang datang, maka akan disuruh menginap di rumah saya. Karena rumah orang tua saya sudah full. Jadi aku baru pulang kerja. Dan karena ada tamu, saya pun langsung istirahat di kamar. Waktu itu sudah mau masuk maghrib. Nah, namanya pulang kerja, capek dong. Saya pun tidur-tiduran. Nah, di sini saya bingung antara saya tidur atau enggak. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya gitulah. Pokoknya kayak seperti rep-repan gitu, tau kan? Nah,
Tiba-tiba, saya tuh melihat pocong masuk ke kamar. Horornya, pocong itu nggak meloncat kayak di film-film itu, tapi kayak goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Tapi lama-lama mendekat ke arah saya. Mukanya hitam, kainnya sudah lusuh. Tapi saya nggak melihat ke bawah seperti apa. Saya sudah mencoba berteriak-teriak, tapi anehnya suara saya nggak keluar. Padahal saya bisa mendengar suara TV, suara orang ngobrol, dan melihat mama saya sedang duduk. Mau menggerakkan tubuh, tetap tidak bisa. Membaca doa, rasanya juga belibet nggak karuan. Keringat dingin pokoknya. Di satu titik, akhirnya saya bisa menggerakkan badan, dan saya langsung memanggil-manggil mama saya. Dan setelah saya menceritakan semua apa yang barusan terjadi kepada mama diam saja dan bilang, "Udah, mandi sana, maghrib jangan tidur." Keesokan harinya, saya mendapatkan cerita. Ternyata kerabat saya yang menginap itu sedang terkena musibah. Jadi ceritanya dia itu sedang usaha, tapi katanya sedang dirusak orang, dalam arti dirusak dalam hal gaib ya. Lalu dia memutuskan untuk menginap di sini karena takut di rumahnya juga sering diteror. Nah, makanya di situ saya kesel. Saya lalu bilang ke mama, "Udah tahu gitu pakai disuruh nginep di rumah aku. Kan jadi kejadian kemarin." Dari situ saya minta mama untuk menyuruh dia pindah di rumah mama saja tidurnya. Maaf ya, bukannya jahat, tapi ya itu, saya itu penakut dan takut terkena imbasnya. Oke, sekian cerita pengalaman singkat dari saya. Terima kasih Mas Tama sudah membacakan dan semoga tidak menghujat saya ya. Itu dia cerita dari Mas Manto dan Mbak Menur. Tapi sebelum lanjut kita ke cerita berikutnya, saatnya comment session. Nah, di sini ada teman-teman yang ikut meramaikan dengan kirim-kirim komentar di Instagram kami AAG Channel. Kita akan membacakan. Yang pertama ada Sri Kembang Suket. Eksis dong Mas Tama. Masih sama, nitip salam untuk para pahlawan devisa Hong Kong yang setia mendengarkan AAG Channel. Untuk Mbak Lastri, Mbak Asih, Mbak Atin, dan Mbak Yanti. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Tama dan tim, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih juga Mbak Sri Kembang Suket. Salam untuk pahlawan devisa kita yang berada di Hong Kong maupun di negara-negara lainnya. Semoga kalian di sana sehat selalu ya. Yang kedua ada Santosa Astadi. Santosa Astadi. Eksis dong. Salam buat teman-teman pejuang devisa di Pelabuhan Tongkang, Taiwan. Sekarang lagi musim angin kencang disertai hujan dan sudah memasuki musim dingin. Jaga kesehatan kalian. Terima kasih Mas Santosa Astadi. Betul, jadi untuk kalian teman-teman yang di luar sana, cuaca saat ini memang sedang dalam kondisi yang kurang bagus. Jadi harap jaga kesehatan selalu dan selalu berhati-hati. Yang ketiga, ada Rivaldi Error. Eksis dong. Assalamualaikum Mas Tama, semoga Mas Tama sehat selalu, dilancarkan rezekinya, amin. Kapan nih kelanjutan cerita Rahayu? Saya fans Gundala Wereng. Mau titip salam buat teman-teman saya. Oh, kirain mau titip salam buat Gundala Wereng nih ya. Ada Aitang. Salam buat Yazid Bustomi, Vicky, Bro Ajang, Alan Julian, Yusep, dan tidak lupa untuk Kukek Penyon. Semoga channel AAGC makin sukses. Amin. Salam buat teman-teman kalian yang ada di sana. Ada lagi sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya. Kenot di Ambang Senja. Kenot di Ambang Senja. Eksis dong. Ciparai Majalengka hadir. Salam Rahayu buat semua penggemar AAGC. Buat Mas Tama tetap semangat plus sehat selalu. Berkah panjang umur. Amin. Terima kasih. Nama aslinya siapa nih? Kenot di Ambang Senja. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin pesannya dibacakan, bisa komen di salah satu postingan di Instagram AAG Channel ya. Jadi sebelum RHI FM tayang, akan ada sebuah postingan di Instagram kami. Dan kalian bisa juga komen di bawahnya. Jangan lupa juga untuk follow ya. Oke, cerita selanjutnya ada cerita pendakian lagi nih. Kali ini pendakian ke Gunung Arjuno. Dari siapa ini? Yaudahlah, pokoknya langsung saja ceritanya mulai dari sini.
Selepas melaksanakan ujian nasional, Omen, Sinyo, Junet, Wing, dan Ical mulai mempersiapkan kebutuhan untuk mendaki ke Gunung Arjuna via Tretes. Perjalanan dari Sidoarjo menuju ke basecamp Tretes pada hari Jumat pukul 8 malam dan mereka sampai di basecamp jam 9 malam. Sesampainya di basecamp, ternyata basecamp sepi. Mereka pun menunggu sambil istirahat sebentar di situ. Sampai jam 10, basecamp masih juga sepi. Kurang diketahui kenapa basecamp pada saat itu sepi. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan pendakian tanpa registrasi atau sebagai pendaki ilegal. Ada beberapa orang yang bilang kalau pantangan di Gunung Arjuna itu kita tidak boleh mendaki dengan jumlah yang ganjil. Tapi mereka tetap lanjut dengan bermodal bismillah dan berpikir positif. Setelah itu, pendakian pun dimulai. Mereka pun berunding untuk menentukan formasi pendakian dan disepakati kalau Sinyo sebagai leader dan Junet sebagai sweeper. Sebenarnya, dari mereka berlima ini belum pernah ada yang mendaki ke Gunung Arjuna. Dari base camp menuju ke pos perizinan, mereka memakan waktu sekitar setengah jam dengan trek yang masih aspal dan menanjak. Pendakian masih normal. Mereka masih mendaki seperti biasanya dan bercanda ala kadarnya untuk mengurangi kesunyian. Mereka jalan terus dan pada akhirnya mereka pun sampai di pos kop-kopan pada jam 1 dini hari. Mereka pun langsung mendirikan tenda dan beristirahat agar perjalanan menuju ke Lembah Kidang besok tidak kemalaman. Ketika mereka tidur, Ical membangunkan mereka dan pamit untuk turun karena hari Sabtu sore dia ada tes SBMPTN. Dan pada akhirnya mereka tinggal berempat. Setelah memasak dan sarapan sekitar jam 10 pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Lembah Kidang diiringi hujan yang lumayan deras. Tetapi hujan tersebut tidak mereka pedulikan dan tetap melanjutkan perjalanan. Trek di situ menanjak dan berbatu. Dan pada akhirnya mereka sampai juga di pos pondokan sekitar jam 3 sore. Lalu mereka pun istirahat di situ sekitar 1 jam. Jam 4 sore mereka melanjutkan ke Lembah Kidang yang jaraknya lumayan dekat. Mereka sampai di Lembah Kidang kira-kira jam setengah 6 sore. Keadaan di Lembah Kidang waktu itu tidak terlalu ramai, hanya ada 3 tenda. Saat itu hujan masih belum reda dan cuaca sangat dingin. Mereka pun langsung mendirikan tenda dan disinilah keanehan mulai nampak. Saat sudah mendirikan tenda, mereka berencana untuk tidur karena keesokan harinya jam 3 pagi mereka akan melakukan summit attack. Ketika hendak tidur, mereka dikejutkan dengan alunan suara gamelan. Bulu kuduk mereka merinding. Sontak mereka saling bertatap muka. Setelah dikejutkan oleh alunan gamelan, mereka mendengar seolah-olah ada yang mengitari tenda mereka. Di situ mereka berempat pun mulai ketakutan. Omen lalu memberanikan diri untuk mengecek keadaan sekitar, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa di luar tenda. Mereka pun semakin takut. Jam saat itu sudah menunjukkan jam 10 malam. Karena tidak ingin terus-menerus ketakutan, mereka pun memaksakan untuk tidur. Jam 3 dini hari, mereka dibangunkan oleh rombongan baru yang bermalam di Lembah Kidang. Rombongan itu berasal dari Jakarta. Mereka menawarkan summit attack bersama dan singkat cerita, saat mereka summit attack, rombongan pendaki asal Jakarta yang berjumlah 11 orang itu ternyata belum ada yang pernah naik ke gunung ini. Di tengah perjalanan, mereka merasa kalau jalur yang mereka lalui itu salah, karena mereka merasa kalau jalurnya itu terlalu ekstrim, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Mungkin kalau diterusin bakal ketemu jalur utama, ucap pendaki asal Jakarta. Saat di perjalanan, mereka sempat dilempari batu oleh monyet. Mereka tetap tidak menggubris, sampai perjalanan mereka terhenti ketika sampai di batu yang bertuliskan, "Cukup di sini saja." Mereka pun terkejut, entah apa artinya. Leader saat itu adalah pendaki asal Jakarta dan rombongan itu meminta maaf kepada Omen dan teman-temannya karena tidak sampai ke puncak. Omen dan teman-temannya menerima dengan lapang dada.
Setelah itu, mereka memutuskan kembali ke Lembah Kidang pada jam 8 malam. Singkat cerita, mereka sampai di Lembah Kidang pukul 10 pagi. Mereka langsung memasak, foto-foto dan packing untuk turun. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Omen dan teman-temannya memutuskan untuk turun. Sesampainya di pos pondokan, mereka ngopi sejenak di warung yang ada di situ dan berbincang-bincang dengan penjaga warung. Bapak warung itu bertanya, "Gimana mas, sampai puncak?" Omen menjawab, "Tidak pak, kami tersesat. Kami ngelewatin jalan berbatu dan ketemu batu yang bertuliskan cukup di sini saja." "Walah dek, itu tempat ditemukannya mayat pelajar asal Surabaya, Faikus Syamsi, yang hilang beberapa waktu lalu." Mereka berempat pun kaget. Bagi yang belum tahu siapa Faikus Syamsi itu, dia adalah salah satu pendaki yang sempat hilang di Gunung Arjuna. Untung waktu itu mereka tidak melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk turun. Jam sudah menunjukkan jam 1 siang. Mereka pun pamit kepada bapak warung itu untuk turun. Mereka turun dengan tergesa-gesa karena tidak mau kemalaman di jalan. Ketika melewati tanjakan setan, karena kurang hati-hati, kaki si Wing kesleo. Alhasil, mereka harus turun dengan pelan-pelan. Mereka pun sampai di pos kop-kopan sekitar jam 5 sore. Ketika sedang istirahat, mereka bertemu dengan rombongan perempuan yang berjumlah sekitar 13 orang. Tapi, ada satu yang menarik perhatian mereka berempat, yaitu perempuan yang berada di paling belakang rombongan tersebut. Perempuan itu terlihat yang paling mencolok, dan mereka berempat pun setuju kalau perempuan itu adalah yang paling cantik dari semua perempuan di rombongan itu. Tapi, Omen curiga di situ. Ia curiga karena perempuan itu memakai pakaian yang berbeda dengan teman-temannya. Ia memakai jubah berwarna hijau, tidak menggunakan sepatu, dan tidak membawa perlengkapan mendaki. Tetapi mereka berpikir kalau perlengkapannya sudah dibawa duluan oleh porter. Jam 5 sore mereka melanjutkan turun. Tapi entah kenapa, Omen dan teman-temannya saling diam-diaman. Suasana semakin mencekam saat azan maghrib. Logikanya, semakin mereka turun, maka azan maghrib semakin terdengar. Tapi ini tidak. Justru azannya semakin hilang. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat, tetapi agak berjarak. Sinyo di situ merasa tasnya ada yang megang-megang. Sinyo kira itu adalah Omen yang memegang. Tapi Omen saat itu sedang diam. Memang saat itu Omen berada di belakang Sinyo, tapi jaraknya agak berjauhan. Tidak mungkin kalau Omen memegang tasnya Sinyo. Setelah cukup istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini Omen bertugas sebagai sweeper. Tiba-tiba, Omen merasa ada yang berjalan mengikuti rombongan mereka. Omen pun menginstruksikan untuk berjalan dengan irama serentak. Dan pada saat itu, ada suara injakan lain yang bukan berasal dari injakan mereka berempat. Selang beberapa langkah, Omen merasa kalau kakinya itu seperti menendang sesuatu, seperti menendang kaki orang yang sedang selonjoran. Karena syok, Omen tidak berani menengok ke bawah. Lalu Omen pun minta kepada Junet untuk bertukar posisi. Jadi sekarang Junetlah yang berada paling belakang. Sekarang senter tinggal 2, karena senter yang lain baterainya sudah habis. Saat Omen menyentri jalan, dia iseng menyentri semak belukar dan tanpa sengaja ia menyentri muka yang mempunyai mata besar. Ia syok saat itu. Omen tidak memberitahukan kepada yang lain karena Omen takut kalau teman-temannya juga ikut ketakutan. Di perjalanan turun itu, mereka seperti dibuat nyasar oleh makhluk gaib karena Omen merasa kalau mereka sudah melewati jalan itu 2 kali. Mereka pun memutuskan untuk membuat tanda di batang pohon dan benar saja, mereka diputar-putar di situ sebanyak 5 kali. Omen dan teman-temannya pun pasrah. Cuaca saat itu berkabut dan mendung. Yang lebih anehnya lagi, saat Omen melihat jam, ternyata masih jam 6 sore. Padahal mereka merasa kalau sudah berjalan berjam-jam. Mereka pun berusaha untuk tetap tenang dan beristighfar. Mereka terus memanjatkan doa-doa dan tiba-tiba kabut pun mulai menghilang. Pos perizinan sudah terlihat. Mereka senang bukan main. Sinyo berteriak,
Dan tidak lama mereka mendengar ada yang membalas teriakan itu dengan kalimat yang sama. Mereka pun lega karena mereka pikir ada pendaki lain. Tapi saat mereka jalan dan sampai di pos, ternyata tidak ada orang sama sekali. Lalu kemana orang yang tadi berteriak? Mereka berempat pun menjadi semakin ketakutan. Pada akhirnya mereka sampai di pos pet bocor pada jam 8 malam. Di situ mereka istirahat dan menenangkan diri. Di pet bocor mereka bertemu dengan rombongan wanita yang sebelumnya. Ingat gak yang 13 orang itu? Salah satu temannya Omen pun bertanya, "Mbak, teman yang satunya lagi kemana ya? Yang pakai jubah hijau?" Perempuan itu menjawab, "Jubah hijau? Teman kami yang ini mas, jumlahnya 12 orang. Gak ada tuh yang pakai jubah hijau." Mereka berempat langsung kaget lagi. Ternyata wanita berjubah hijau itu mungkin bukan manusia. Tidak berapa lama, rombongan perempuan dan penjaga warung yang ada di pet bocor itu izin turun duluan. Mereka pun tinggal berempat lagi. Beberapa saat kemudian, mereka dikagetkan lagi oleh suara air yang mengucur dari keran dan terdengar seperti ada orang yang mandi. Mereka mencoba mengecek suara itu, tetapi ketika didekati, suara itu menghilang. Karena tidak ingin berlama-lama, mereka pun melanjutkan jalan turun ke base camp. Sesampainya di base camp, ada pendaki yang bilang, "Loh dek, apa kalian gak kedinginan? Turun kok menggunakan kaos sama celana pendek? Soalnya cuaca sekarang lagi dingin-dinginnya dek." Seketika itu, mereka langsung kedinginan. Aneh, padahal selama perjalanan turun tadi, suhu tidak begitu dingin, malah seperti suhu normal. Mereka semua terheran-heran. Mereka pun pamit untuk pulang dan alhamdulillah mereka semua sampai di rumah dengan selamat. Itulah cerita pendakian Gunung Arjuna. Kita kembali ke komen dulu sebelum cerita terakhir untuk malam ini. Kali ini ada Usan Susan 14. Eksis dong, Bandung hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Teh Susan. Iya Teh Susan. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya adalah pendengar setia RHI FM AAG Channel. Semua cerita dari AAG Channel sudah semua saya libas. Mau kirim-kirim salam buat NAFC, yaitu Nika Ardila Fans Club se-Indonesia dan semua pendengar setia RHI AAG Channel. Sudah kangen sama Danan dan kawan-kawan, Mian dan kawan-kawan, Iblis Katon dan kawan-kawan. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, dilimpahkan rezeki, finansial yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses buat RHI AAG Channel dan berkah selalu. Amin. Amin. Terima kasih Teh Susan. Dinantikan aja untuk Danan dan Cahyonya mungkin setelah cerita Surtini ya. Nanti setelah Surtini ini tamat, langsung kita lanjut ke Danan dan Cahyo. Ada lagi dari Imam Sky. Eksis dong. Assalamualaikum Bang Tama. Waalaikumsalam. Moga masih sempat dibacain. Nah ini udah dibacain. Telat komen di IG terus, soalnya IG-nya jarang aktif. Siap. Tetap semangat dengan 2 cerita per harinya. Wah, gak kebayang ngomong sendiri terus selama hampir 2 jam. Yang ngarepin Rahayu dan Danan Cahyo, sabar aja ya. Nah betul itu, sabar dulu. Untuk Rahayu, kita tunggu sampai di FB-nya Mas Pudak Brahma tamat ya. Tapi balik ke kalian yang ingin menyimak atau membaca langsung, nanti di sinilah dikasih alamat link FB-nya Mas Pudak Brahma. Nah, untuk Danan dan Cahyo, seperti tadi yang saya katakan, kita tunggu cerita Surtini ini selesai biar nggak tumpang tindih. Ada lagi Rivaldi Aprianti. Eksis dong Mas Tama, nitip salam buat keluarga di Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga buat Mas Tama dan tim AAGC. Amin. Salam juga buat keluarga Mbak Aprianti di Indonesia ya. Nah, menuju cerita terakhir. Ada cerita pendakian lagi ini
dari Bowo di Bogor ketika mendaki ke Gunung Merbabu tahun 2007. Udah lumayan lama ini ya. Langsung saja ceritanya mulai dari sini. Pada bulan November 2007, Bowo, Egi, Rama, Adik, dan Agus merencanakan pendakian ke Gunung Merbabu. Mereka pun berkumpul bersama dan membicarakan masalah transportasi, budget, dan tanggal keberangkatan. Hasilnya, mereka memutuskan untuk berangkat pada tanggal 24 November 2007. Mereka berlima ini berasal dari Bogor. Mereka berencana akan berangkat ke Semarang dengan menggunakan kereta api. Jam 12 siang, mereka bertemu di titik pertemuan yang sudah disepakati. Alhamdulillah semua menepati janjinya dan datang tepat waktu. Setelah mengobrol-ngobrol sambil menunggu bis, mereka pun berangkat ke stasiun Bekasi pada jam 1 siang. Keadaan saat itu baik-baik saja. Mereka sampai di stasiun Bekasi pada jam setengah 3 sore. Mereka pun memesan tiket kereta. Sambil menunggu kereta, tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang hamil besar menghampiri mereka, lalu menyodorkan uang kepada Bowo. Ibu-ibu itu bilang, "Mas, mau mendaki ya? Ini mas, ada uang buat mas, buat nambah-nambah di perjalanan." "Wah, makasih banyak bu." "Alhamdulillah," jawab Bowo. Bowo sambil tersenyum ketika menerima uang yang berjumlah 700.000. Namun, uang itu langsung direbut oleh Egi dan dikembalikan kepada ibu yang tadi. "Ini bu, uangnya saya kembalikan, uang kami cukup kok." "Nggak apa-apa mas, buat mas sama teman-temannya aja." "Mending buat persalinan ibu aja." "Nggak apa-apa mas, saya ada kok," kekeh ibu itu. Egi pun tetap menyodorkan uang tadi kepada ibu-ibu itu. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk pindah tempat duduk. Bowo pun menurut sambil menggerutu. Rezeki nomplok dibuang sia-sia. Egi hanya diam. Ibu-ibu itu pergi sambil membawa uangnya kembali. Rama pun lalu membisiki sesuatu kepada Bowo. "Duit wadal itu bro, ingat kita mau mendaki, gak usah aneh-aneh." Bowo hanya terdiam dan sedikit kecewa. Dan setelah itu tidak ada pembicaraan apa-apa lagi. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30, tapi kereta belum datang. Bowo bertanya kepada Egi, "Gi, mana? Keretanya belum datang. Lu beliin tiket gak sih?" "Kempes kali bannya," jawab Egi. "Bowo masih kesel tuh, uangnya melayang," sahut Agus. Rama, Ade, dan Agus pun tertawa. Belum selesai tertawa, akhirnya kereta yang mereka tunggu pun datang. Mereka langsung bergegas masuk ke dalam kereta tersebut sambil membawa carrier dan daypack masing-masing. Di dalam kereta itu penuh, tidak ada bangku kosong saat itu. Egi pun mencoba mencari gerbong dengan tempat duduk yang kosong untuk mereka semua. 5 menit kemudian, Egi datang lagi dan mengajak mereka pindah dari gerbong satu ke gerbong lainnya. "Nih tempat duduk kita, tempat paling nyaman nih." Padahal WC, untung WC-nya bersih, tapi tidak ada air, mungkin rusak. Mereka pun langsung menata tas. Ade, Rahma, Egi duduk di lantai WC, sementara Bowo dan Agus berdiri di depan pintu WC sambil melihat jalan dan pemandangan. Jam 2:30 pagi, akhirnya mereka sampai di stasiun Poncol, Semarang. Dengan rasa lelah, mereka turun dan langsung menghampiri warung untuk ngopi-ngopi. Setelah selesai ngopi, mereka pun langsung mencari angkutan untuk pergi ke base camp. Mereka sampai di base camp pada jam 8 pagi. Sesampainya di base camp, mereka langsung istirahat. Egi pergi mengurusi maksi dan logistik tambahan. Egi di sini sebagai leader karena dia sudah pernah mendaki ke Merbabu sebelumnya. Jam 12:30 siang, pendakian pun dimulai. Egi memimpin perjalanan sebagai leader, sedangkan Bowo menjadi sweeper. Baru mendaki sekitar 30 menit, tiba-tiba gerimis turun dan angin kencang berhembus. Meski begitu, mereka tetap berjalan ke pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka mengisi ulang air mereka di jerigen dan beberapa botol kosong yang mereka bawa. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Hujan sudah reda saat itu, namun angin masih berhembus. Sepanjang perjalanan menuju ke pos menara, keadaan tergolong biasa-biasa saja, tidak ada keanehan apapun.
Terus mereka berjalan, dan mereka sampai di pos menara ketika maghrib. Mereka di sini tidak mendirikan tenda, karena di sana seperti ada bangunan bekas tower. Dan mereka beristirahat sampai pagi di dalam bangunan itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bowo dan Agus membuat kopi sambil menikmati pemandangan yang indah. Setelah membuat kopi dan mie, Bowo, Agus, Rama, dan Ade berkemas. Hanya Egi yang belum bangun. Agus selalu pergi membangunkan Egi, tapi Egi tidak bangun juga. Baru ketika Rama menyodorkan kopi ke Egi yang masih berselimutkan sleeping bag, ia pun terbangun. Jam berapa nih? Sunrise sudah belum? Bangun udah siang. Setelah itu mereka bersiap-siap menuju ke puncak. Jam 8 pagi mereka berangkat dari pos itu. Dan tidak lama kemudian mereka bertemu dengan yang namanya Jembatan Setan. Egi berseloroh. Oh, ini Jembatan Setan. Bowo pun menyaut. Kok biasa aja ya? Adek menimpali. Iya biasa aja. Udah gitu gak ada setan-setannya lagi. Jangan sompral woi, sahut Egi. Bowo paling depan aja. Kalau ada macan biar dia dimakan duluan, kata Rama. Mereka pun tertawa dan kesompralan mereka pun bertambah seiring mereka menuju ke puncak. Setelah melewati Jembatan Setan, Egi dan Bowo bertukar posisi. Bowo sekarang menjadi leader, sedangkan Egi menjadi sweeper. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Kenteng Songo. Di puncak mereka makan dan foto-foto dengan background Gunung Merapi. Cuaca sepanjang hari itu cerah dan damai. Setelah itu, mereka pun pergi ke puncak Syarif dan mendirikan tenda di sana untuk bermalam. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk turun. Sepanjang jalan, mereka bertemu pendaki lain dan saling menyapa. Saat itu, Ade sebagai leader, sedangkan Agus sebagai sweeper. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Rama ingin buang air kecil. Egi pun bilang kepada Ade dan Bowo untuk jalan duluan. Nanti Egi dan yang lain akan nyusul. Lagi pula jalurnya hanya satu arah, jadi kemungkinannya kecil untuk nyasar. Ade dan Bowo pun terus berjalan. Namun, tidak lama berjalan, mereka bertemu dengan percabangan. Ada yang ke kiri dan ada yang lurus. Bukannya tadi Egi bilang cuma satu arah. Mereka berdua pun berinisiatif untuk mengambil jalan yang lurus karena jalurnya kelihatan lebih jelas. Lama mereka berjalan, tapi tidak ada tanda-tanda temannya menyusul. Sedangkan kabut tebal mulai turun dan menghalangi pandangan. Mereka berdua pun memutuskan untuk berhenti sebentar. Tiba-tiba terdengar suara gamelan. Entah dari mana. Waktu itu menunjukkan pukul 12 siang. Adik pun bertanya kepada Bowo. Bow, lu denger nggak? Iya denger, merinding gua. Kita nyasar nih kayaknya. Bowo langsung teriak memanggil teman-temannya di belakang, tapi tidak ada jawaban. Adek di situ menangis, lalu dia mengeluarkan plastik hitam dan membuangnya. Apaan tuh yang lu buang, Dek? Adek tidak menjawab pertanyaan itu, tapi dia bilang, jangan sampai gua mati di gunung. Sompral lu ah. Yuk lanjut, kabut mulai hilang nih. Namun, suara gamelan masih terdengar jelas. Cukup lama mereka berjalan sampai persediaan air mereka habis. Adik pun terjatuh kelelahan. Dia pun dibopong oleh Bowo dan tidak jauh dari tempat adik jatuh terlihat ada dua buah rumah berhadapan, tapi kondisinya sangat jelek, seperti rumah yang sudah lapuk. Mereka pun mendatangi salah satu rumah itu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Padahal mereka berdua berharap ada air dan makanan di dalam rumah itu, karena mereka memang haus dan lapar. Tidak lama kemudian datanglah seorang ibu-ibu parubaya. Dia berbicara dengan logat Jawa yang sangat kental. Ibu itu bilang, "Masuk mas, mampir dulu." Bowo menjawab, "Maaf bu, kami tersesat dan terpisah sama rombongan. Boleh nggak kami masuk saja, sekalian makan?" Saut ibu itu cepat. Mereka pun senang dan mengikuti ajakan ibu itu untuk masuk ke rumah. Di dalam rumah itu, Bowo kaget bukan main. Ternyata di dalam rumah lapuk itu sudah tersedia banyak makanan di atas meja.
Saat itu, suara gamelan masih terdengar. Bowo pergi keluar rumah dan mencoba mencari sumber suara, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Bowo pun bertanya kepada ibu itu, "Bu, itu suara gamelan dari mana ya?" "Lagi latihan, Mas, warga sini." "Oh, ibu tinggal di sini sama siapa?" "Sendirian, Mas." Sontak Bowo kaget dan dia mulai merinding. Bayangkan saja, di tengah hutan tinggal sendiri. Ibu itu hanya berada di dapur sambil menyuruh Bowo dan Ade untuk makan. Mereka pun mengiyakan. "Dek, gak beres nih," kata Bowo. "Bodo amat lah, gua mah lapar." Bowo benar-benar keheranan. Ada rumah di tengah hutan, ibunya tinggal sendirian. Dan masakan yang dihidangkan banyak sekali. Ada daging ayam, daging sapi, telur, pokoknya lengkap semuanya. Ibu itu kemudian keluar dari dapur sambil membawa air. Kemudian dia bilang, "Loh, kok Mas yang satunya nggak makan? Makan, Mas?" "Iya, Bu," jawab Bowo gugup. Bowo benar-benar merinding karena ibu itu tidak menatap mereka, hanya menunduk saja. Adik makan dengan lahap dan terus menambah makanannya. Bowo lalu berbicara ke arah adik. "Dek, gak beres ini mah. Udah makan aja, mau rumah setan juga bodo amat, yang penting kenyang." Bowo hanya berdoa sambil istighfar, dan akhirnya ia pun ikut makan sambil terus berzikir dalam hati. Tidak ada yang aneh pada makanan itu, rasanya sama seperti makanan biasa. Selesai mereka makan, ibu itu bilang, "Nambah, Mas?" "Aduh, kenyang banget saya, Bu, makasih banyak. Jadi berapa semuanya?" kata adik. "Gak usah bayar, Mas, doakan saya saja." Bowo semakin merinding. Kenapa tiba-tiba ibu itu minta didoakan? Setelah itu mereka berpamitan kepada ibu itu untuk melanjutkan perjalanan turun. Adik mencoba memberikan uang kepada ibu itu, tapi ibu itu tetap menolaknya. Bowo sempat mengambil botol air minum untuk di jalan. Mereka pun keluar dari rumah itu. Perjalanan pun berlanjut. Mereka berjalan sampai tiba waktu maghrib. Tapi belum juga sampai di perkampungan, dari kejauhan samar-samar terlihat lampu rumah warga. Mereka terus berjalan dengan adik yang tertatih-tatih karena jatuh ketika tadi di atas, dan persediaan air yang sudah habis. Baru sekitar jam 10 malam mereka sampai di perkampungan warga. Dari kejauhan terlihat ada yang sedang membuat api unggun di depan sebuah gubuk. Mereka berdua pun menghampirinya, dan di sana ada bapak-bapak tua. Bapak itu bertanya, "Dari mana, Mas?" "Dari Merbabu, Pak." "Walah, kok bisa sampai sini?" Bapak tua itu lalu menawarkan kopi dan teh. Mereka berdua pun bercerita tentang rumah tua dan ibu-ibu yang tinggal di dalamnya. Bapak itu bilang kalau tidak ada rumah warga di sana. Alhasil, mereka berdua menjadi keheranan dan bertanya-tanya. Mereka pun beristirahat sejenak di gubuk itu dan mencoba menghidupkan HP masing-masing. Sinyal lumayan ada, walaupun sedikit. Tidak lumayan lama, HP adik berbunyi dan ada telepon masuk dari Egi. Lo di mana? Udah 2 hari kita cariin." "Hah? 2 hari?" Adik pun bertanya kepada bapak tua itu mengenai posisinya sekarang. Dan ternyata mereka sudah berada di tempat yang sama sekali asing, jauh dari tempat awal pendakian. Egi sudah lapor ke pihak berwajib, bahkan sampai ke juru kunci Merbabu. Setelah telepon dengan Egi, Bowo dan Ade berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan ke tempat teman-temannya berada, yaitu di Polsek Selo. Mereka pun bertanya ke bapak tua itu mengenai transportasi ke Polsek Selo, dan untungnya bapak tua itu mau untuk membantu mereka berdua menuju ke sana. Mereka lalu turun menuju ke rumah bapak tua itu yang berada di perkampungan. Di rumah bapak tua itu, Bowo dan Ade harus menunggu 30 menit karena bapak itu sedang mencari teman yang mempunyai motor untuk membawa mereka ke Polsek Selo. Jam 12 malam mereka berangkat. Bapak tua itu memenuhi janjinya untuk mengantarkan mereka berdua ke Polsek Selo. Sekitar jam 1:30 malam mereka sampai di Polsek Selo. Mereka pun bertemu lagi dengan Egi dan yang lainnya. Setelah ngobrol panjang, Bowo dan Ade diwajibkan mandi kembang oleh Kuncen Merbabu. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa harus mandi kembang?
Tapi apa boleh buat, mereka hanya menurut saja sambil ketakutan. Oh iya, kalian ingat dengan kantong plastik hitam yang dibuang oleh adik? Nah, itu isinya adalah bunga Edelweiss. Mungkin karena itu ya, mereka disesatkan. Oke, itu dia cerita terakhir. Kita baca komentar lagi ya yang sudah dikirimkan ke AAG Channel. Kali ini ada Kuli Kebun. Eksis dong bro Tama. Alhamdulillah dari mulai cerita teror 7 hari di kampungku, belum pernah absen untuk mendengarkan AAGC. Semoga tambah lancar rezekinya dan tambah sukses. Amin. Salam dari negeri Formosa, Taiwan. Salam balik buat teman-teman yang ada di Taiwan. Ada juga nih dari Mamas Asoy. Assalamualaikum, eksis dong, sapa Tegal. Orang ngapak, orang kepenak. Alhamdulillah berkat adanya channel Ada Apa Gerangan, banyak banget nih sekarang yang dulunya kagak kenal, sekarang jadi saling mengenal. Masya Allah, tambah sedulur banyak teman, banyak juga rezeki loh. Amin, amin. Buat Mas Tama sehat selalu ya. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Salam Rahayu. Ini dari AA Asoy. Bagi kalian yang menyimak, kemarin AA Asoy ini mengirim cerita ketika pendakian ke Gunung Merapi kalau nggak salah. Oke, ada lagi dari Angger Yoga. Oh, Angger Yoga Setiawan. Eksis dong, cuma mau bilang aja. Kangen sama cerita A. Sarif @Maulana Hidayatullah 422. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya. Amin. Dilapangkan kuburnya dan semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Kita doakan A. Sarif diampuni segala dosanya, dan terima kasih untuk A. Sarif telah bersedia ceritanya dibacakan di channel Ada Apa Gerangan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah sendiri untuk A. Sarif ya. Lalu ada lagi Alkowi 16. Eksis dong AAGC, salamnya buat Mas Tama, semoga sehat selalu dan sukses, amin. Buat cerita Rahayu yang dinanti-nanti akhir ceritanya. Salam juga buat Mas Faizun yang lagi di Semarang, semoga sehat selalu. Salam buat Mas Faizun di Semarang dan juga teman-teman yang ada di Semarang juga. Nah, ada lagi dari Bang Cil. Bang Cil atau apa ini? Ya, Bang Cil. Mas Tama apa kabar? Lama tidak chattingan di komentar YouTube. By the way, gini-gini nyimak terus loh Mas Tama. Masa sih? Harus komen terus dong. Jadi ketahuan Maxi Eksis. Mas Tama apa nih? Mas Tama tetap terpantau. Mau komen? Nikmatin aja suasananya. Jadi berasa di dalam cerita. Kadang ketiduran pun besok cari lagi, lanjut nonton. Semalam sampai mana? Saking enaknya pembawaannya sampai tertidur. By the way, sehat-sehat buat Mas Tama, host AAG Channel. Lancar terus, sukses ya Mas Tama, amin. Salam rantau Wonosobo dan Semarang. Buat Mas Alkowi 16, nyimak terus sama didiknya di Wonosobo ya. Semoga dibaca Mas Tama besok malam Jumatnya. Biar aku rekam. Nah, rekam tuh. Bang Cil. Baik, itu dia beberapa komentar yang bisa dibacakan. Sayangnya tidak semua bisa dibacakan karena durasi pastinya. Terima kasih untuk yang telah ikut meramaikan. Bagi yang ingin kirim cerita bisa dikirim ke email kami adapagerangan20@gmail.com atau DM kami langsung di Instagram AAG Channel. Sekian Radio Horor Indonesia kali ini. Jumpa lagi di RHI FM malam Jumat depan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Semoga dapat menghibur kalian semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan dan berbagi pengalaman mistisnya. Baik, saya Tama pamit. Jangan lupa subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Selamat beristirahat, jaga selalu kesehatan, jaga hati orang-orang yang menyayangi kalian. Tetap semangat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.